Hasilnya nanti akan dikumpulkan. Minggu depan yang kita bahas masing-masing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi konseling di kefarmasian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas langkah-langkah serta beberapa metode yang digunakan dalam proses konseling. Pertama, kemarin teman-teman sudah mendapatkan 3 prime question. Sekarang kita melanjutkan bagaimana sih alurnya. Nah, di sini seperti yang dilihat dalam layar, bahwa pelayanannya di dalam kefarmasian ada bermacam-macam, baik obat bebas yang dilayani di apotik, kemudian rawat jalan di rumah sakit ataupun puskesmas, dan rawat inap di apotik, rumah sakit ataupun klinik. Tadi rawat jalan juga jadi klinik. Nah, mana yang membutuhkan konseling? Semuanya tentu saja membutuhkan konseling pada kasus-kasus tertentu. Pada terapi non farmakologi, pada terapi pasien komplikasi, terkadang juga membutuhkan proses konseling. Nah, di sini ada pasien rawat jalan, rawat inap, dan obat bebas. Nah, pada pasien rawat jalan, rawat inap, masing-masing kapan membutuhkan konseling berbeda-beda. Pada pertama, pasien rawat jalan dengan resep baru, kita perlu melakukan seperti kemarin 3 prime question untuk cek ulang apakah dokter sudah memberikan informasi tentang obat tersebut, kemudian cara pakainya bagaimana, dan harapan setelah menggunakan obat bagaimana. Itu kita gali informasi tersebut dengan menggunakan 3 prime question. Nah, selanjutnya bagaimana dengan resep ulangan atau sudah mendapatkan kemudian dia menembus kembali? Tentu saja tidak perlu kita gali lagi karena kita telah menggali pada pertemuan sebelumnya, sehingga kita cukup melakukan show and tell teknik. Jadi kita cukup informasi apa sih mau kita sampaikan, ya kita cukup dengan memberikan informasi tersebut. Rawat inap, bagi pasien yang dia masih dirawat inap, tentu kita tidak perlu menggali karena kita bisa komunikasi dengan dokter. Untuk yang pulang, kita tidak perlu menggali lagi, kita cukup memberikan informasi dengan cara menunjukkan apa yang mau kita sampaikan kepada pasien. Dan salah satu titik poin yang penting untuk teman-teman pahami bahwa di dalam komunikasi konseling dengan pasien itu sangat perlu dibutuhkan empati, karena empati inilah yang akan mendorong pasien untuk mereka mau bercerita dan mau patuh terhadap apa yang akan kita sampaikan dengan menjadi rekan sebagai active listening. Jadi kita cukup mendengarkan, setelah itu baru kita lakukan diskusi. Verifikasi akhir untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewat tentang apa yang kita sampaikan, ataupun tidak ada yang miss komunikasi antara yang kita sampaikan dengan yang diterima pasien. Kemudian tahapan-tahapannya, yang pertama saja perkenalkan diri sendiri. Perkenalkan diri, kemudian identifikasi pasien, apakah dia pasien anak-anak, dewasa, lansia, apakah pasien tersebut dia sendiri ataukah keluarganya, dan sebagainya. Karena belum tentu yang ngambil obat itu adalah pasien sendiri, bisa jadi keluarga dan sebagainya. Kemudian informasikan apa tujuan atau manfaat atau buat apa sih konseling ini, diperlukan nggak? Itu nanti dibutuhkan informasi atau penjelasan lebih lanjut. Kemudian gali informasi tentang pengobatan pasien. Kemudian lakukan 3 prime question di sini. Apakah dia sudah tahu tentang obatnya? Kemudian apakah sudah diberitahu tentang cara pakainya? Kemudian sudah diberitahu tentang tujuan dari pengobatannya? Kemudian diskusikan lagi informasi atau gali lagi informasi yang menurut teman-teman itu masih diperlukan. Jadi maksudnya masih diperlukan, berikan kesempatan juga pasien, ada nggak kira-kira informasi yang belum saya tanyakan yang ingin Anda utarakan, itu
itu juga memberikan kepercayaan pasien kepada kita. Kemudian pada closingnya cek pasien understanding. Jadi cek pemahaman pasien apakah sudah tepat seperti yang kita inginkan ataukah masih ada kesalahan atau mungkin informasi juga yang belum kita sampaikan. Ini step-step atau langkah pada pasien konseling. Kemudian di sini sedikit langkah-langkah tentang bagaimana cara langkah-langkahnya menggali informasi pengobatan pasien. Perkenalkan, kemudian gali informasinya, apakah ada riwayat pengobatannya, diskusikan tentang obatnya, kemudian diskusikan tentang mungkin pengobatan yang non resepnya atau swamedikasinya, atau pengobatan non farmakologi, kemudian terapi-terapi apa yang pernah dilakukan, bagaimana dengan lifestyle-nya, kemudian tetap juga perlu digali ada enggak informasi yang kira-kira belum disampaikan dan yang ingin disampaikan kepada kita, kemudian lakukan close survey-nya. Jadi itu langkah-langkah dalam pelayanan konseling. Kemudian apakah semua pasien itu membutuhkan KIE atau konseling? Di sini maaf, konseling kita fokuskan konselingnya bukan komunikasi, tapi untuk KIE apakah juga semua perlu? Kalau konseling apakah semua perlu? Tentu tidak semua pasien perlu kita lakukan konseling. Jadi pada pasien-pasien yang dia sudah menggunakan, kemudian pengobatan bebas, obat-obat bebas dan sebagainya, mungkin tidak perlu konseling. Nah, di sini ada beberapa kriteria pemilihan pasien yang memerlukan atau perlu kita lakukan konseling. Yang pertama adalah obatnya mungkin nggak banyak, namun pengobatan tersebut dia bisa menjadi masalah, atau mungkin ada interaksi obatnya antar obat, atau mungkin obatnya memiliki efek samping tertentu, maka itu perlu kita lakukan konseling. Yang kedua, obatnya aman, tidak indeks terapinya tidak sempit, tidak ada interaksi, namun obatnya banyak, dia mendapatkan polifarmasi. Apa masalahnya kalau polifarmasi? Ya tentu saja kalau polifarmasi salah satu menjadi masalah adalah bagaimana cara penggunaannya obatnya dengan jumlah obat yang banyak. Apakah semuanya setelah makan, apakah semuanya berbarengan 5 obat langsung, apakah harus dijeda dan sebagainya. Itu perlu kita lakukan konseling. Kemudian obat dengan terapi sempit, Tefilin, Digoxin, Phenytoin dan sebagainya. Kenapa obat indeks terapi sempitnya perlu dikonseling? Karena kalau salah sedikit dalam menggunakan obat maka bisa melebihi dosis maksimumnya. Kemudian obat-obat dengan penggunaan khusus, obat dengan cara pakai khusus. Jadi kita mungkin tidak hanya perlu konseling saja, namun juga dengan show and tell. Kalau beberapa pada obat dengan cara pakai khusus. Kemudian pada kelompok pasien tertentu, pada anak-anak, dewasa, ibu hamil, kemudian ibu menyusui, pasien-pasien dengan gagal ginjal dan sebagainya. Jadi apakah hanya ini? Tentu tidak, masih banyak sekali kriteria lainnya yang bisa teman-teman explore lebih lanjut. Kemudian apakah semua harus disampaikan? Apakah semua kasus dalam 5 kasus ini tadi semua sama yang akan disampaikan? Tentu tidak. Obatnya yang mau disampaikan, kondisi pasiennya, waktunya dan sebagainya tentu akan memiliki perbedaan-perbedaan masing-masing. Nah, apa yang harus disampaikan? Minimal tentu saja nama dan kelas obat. Misalkan paracetamol, ini paracetamol dia termasuk analgesia antibiotik Bu, fungsinya untuk menghilangkan atau mengurangi panas. Kemudian penggunaannya, cara makan, berarti dia digunakan maksimal 3-4 kali sehari bila nyeri saja ya, atau bila panas saja. Kemudian bagaimana kalau lupa minum obat? Apakah perlu didouble? Apakah mulai dari awal? Apakah dibiarkan? Berapa lama sih terapinya? Apakah ini selesai 3 hari, kemudian silakan kontrol lagi apakah sampai habis. Kemudian alasan memakai obat, respon yang diharapkan, dan kapan respon diharapkan. Jadi tadi misalnya contoh paracetamol, apakah setelah menggunakan paracetamol panas langsung hilang, ataukah nanti setelah menggunakan mungkin panasnya akan turun setelah 1 jam, atau mungkin akan langsung hilang kalau dia berupa injeksi dan sebagainya. Efek samping yang umum, kemudian tindakan yang harus dilakukan apabila ada efek samping,
apakah ada interaksi, bagaimana penyimpanannya, kalau dalam bentuk supu apakah harus di dalam lemari es, misalkan insulin injeksi bagaimana penyimpanannya, apakah harus kembali lagi untuk beli obat lagi dan sebagainya. Jadi beberapa informasi inilah yang minimal harus disampaikan kepada pasien. Kemudian ini contoh tadi beberapa obat yang membutuhkan perhatian khusus. Ya, selanjutnya selain menggunakan 3 question, ada beberapa metode lagi yang menggunakan WHM. Jadi di sini WHM adalah W pertama adalah with pasien, W kedua what are the symptom, hanya how long have the symptom have present, hanya action taken kapan, M-nya medication being taken. Pertama adalah siapa pasiennya, kita harus menggali apakah anak-anak, dewasa, apakah lansia dan sebagainya. Kemudian apa gejala yang muncul, itu kita perlu gali, apakah hanya nyeri saja, apakah panas saja, apakah ada nyeri di lambung dan sebagainya. Kemudian sudah berapa lama sih gejala tersebut muncul, apakah mulai dari kemarin ataukah 3 hari yang lalu. Kemudian action taken, tindakan apa yang sudah dilakukan, apakah dengan cara istirahat, apakah dengan cara mengkompresnya, jadi terapi non farmakologinya inilah action taken. Kemudian medication been taking, pengobatan apa yang sudah digunakan, apakah menggunakan obat lain ataukah sudah ke dokter dan sebagainya. Jadi yang membedakan antara action dengan medication adalah action adalah dia terapi non farmakologi atau pengobatan yang sederhana, atau misalkan kalau orang masuk angin misalkan, atau orang pusing minum jahe misalkan, kemudian istirahat, kemudian duduk yang lama, itu action taken. Sedangkan medication being taken adalah pengobatan apa yang sudah dilakukan. Nah, selain WWM ini ada juga metode lainnya. Di sini ada Siddonser, Smith, dan Encore. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing pada metode-metode ini untuk menggali simptom dari pasien tersebut. Nah, ada 4 metode. Pertama WHM, Siddonser, Smith, dan Encore. Jadi masing-masing akronim ini dengan panjangan sendiri-sendiri di sini. Nah, dari 4 metode ini nanti silakan teman-teman menggali kasus di sini dengan 2 metode. Jadi silahkan mau dipilih WWM 1 dengan Encore, ataukah Siddonser dengan Encore, ataukah S-method dengan Encore, atau S-method dengan Siddonser, atau WWM tadi dengan S-method, silakan. Jadi masing-masing ini diisi dengan informasi yang ada di sini, sehingga nanti akan teman-teman merasakan membedakan kira-kira mana cocok sih untuk saya gunakan. Oke, hasilnya nanti akan dikumpulkan minggu depan yang kita bahas masing-masing ini apa perbedaannya dan lebih enak yang mana sih. Nanti silakan teman-teman carikan sendiri, tipe sendiri dan sebagainya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kepada majelis. Semoga kita lakukan diberikan manfaat dan diampuni segala kesalahan dan kekurangannya. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.